Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Toto Saputra. Di video kali ini saya akan membahas mengenai leverage. Ya, jadi ini adalah topik yang sangat basic ya teman-teman. Knowledge yang sangat basic. Mungkin bagi teman-teman yang baru mau memulai trading forex, sebelum kita trading kita harus mendaftarkan akun. Nah, di fase tersebut kita dihadapkan dengan yang namanya leverage, atau kita diberi pilihan leverage. Nah, mungkin juga ada teman-teman trader yang sudah lama trading tetapi belum paham sepenuhnya tentang apa itu leverage. Nah, di video ini akan coba kita bahas. Nanti juga akan kita bandingkan dengan sistem non leverage atau leverage 1:1. Oke. Jadi apa itu leverage? Nah, leverage atau orang-orang sering menyebutnya dengan daya ungkit adalah fasilitas yang diberikan oleh broker kepada kita, di mana kita diberikan kemampuan untuk memanage dana yang lebih besar dibandingkan dana yang kita depositkan ke akun kita. Nah, misalkan kita ambil leverage 1:100. Nah, yang semulanya seharusnya kita menyediakan dana sekitar 10.000 US dollar, dengan menggunakan sistem leverage 1:100, kita hanya perlu mengeluarkan dana 1/100-nya saja teman-teman, yaitu sekitar kurang lebih 1.000 US dollar. Nah, itulah hebatnya sistem leverage. Kemudian untuk lebih memahami apa itu leverage, saya akan mengilustrasikan ke dalam transaksi sehari-hari, atau cara mudahnya di mana leverage bekerja di sekitar kita. Oke, misalkan ada si A, dia ingin membeli handphone, let's say iPhone 11 di sebuah counter. Nah, di counter tersebut harga iPhone 11 itu 10 juta. Nah, si A ini ingin membeli dengan sistem DP. Kemudian si A ini berniat untuk menjual kembali HP tersebut kepada let's say si A ini nemu pembeli baru namanya si B. Nah, si B ini bersedia membeli dengan harga 10.100.000. Nah, kemudian si A menjual kepada si B. Nah, dia sudah untung berapa teman-teman? Dari dia beli dengan sistem DP, misalkan dia DP 1 juta, dia berhasil menjual ke si B dengan harga 10.100.000. Berarti dia untung 100.000. Kemudian jika kita menggunakan sistem non leverage atau dia membeli non DP atau dengan cash, dia harus mengeluarkan 10 juta untuk membeli handphone tersebut. Kemudian dia menjual kembali misalkan ke si C. Nah, si C ini sama, dia membeli dengan harga 10.100.000. Nah, untungnya berapa? Sama, 100.000. Akan tetapi secara presentasi itu berbeda. Jika dengan menggunakan sistem DP tadi, si A menggunakan sistem DP 1 juta, profitnya, presentasinya bisa kita hitung, yaitu untungnya 100.000 dibagi dengan modal dia pertama DP-nya itu 1 juta dikalikan 100, yaitu 10%. Oke. Kemudian jika menggunakan sistem non leverage, maka modal dia yang 10 juta itu, yang awal itu, untungnya yang 100.000 dibagi dengan modal awal dia 10 juta, dikalikan 100, hasilnya adalah 1%. Di situ udah kelihatan presentasi profitnya lebih besar yang menggunakan sistem leverage. Nah, itulah hebatnya sistem leverage. Jadi membuka peluang kita untuk profit yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil.
itulah kelebihan dari sistem leverage. Kemudian jika ada skenario lain, misalkan harga iPhone 11 turun sampai harga 9 juta misalkan. Apa yang akan terjadi? Jika kita menggunakan sistem leverage, maka uang DP kita atau margin kita itu akan hangus, teman-teman. Nah, sebelum masa stop out itu ada yang namanya margin call. Jadi margin kita dipanggil, Bapak Ibu silahkan ditambah dananya, karena si broker sudah tidak mau meminjami dana lagi. Jadi jika marginnya tidak ditambah, maka semua transaksi akan hangus, semua transaksi akan dilikuidasi oleh si broker. Berbeda jika kita menggunakan sistem cash atau non-DP, non-leverage, maka mau harga turun sampai level berapapun itu nggak jadi masalah, teman-teman, karena si A sudah pegang barangnya, jadi nggak masalah. Nah, itulah kelebihan dari sistem non-leverage atau sistem cash. Nah, itu juga kelemahannya sistem leverage, sistem DP. Jadi kita berpotensi untuk margin call itu. Oke. Jadi jika digunakan dengan bijak, leverage bisa sangat menguntungkan bagi sebagian trader. Akan tetapi jika kita tidak tahu dan kita tidak bijak menggunakan leverage, itu akan sangat merugikan bagi kita karena akan berpotensi untuk margin call. Nah, semua ada plus minusnya. Jika sistem leverage membuka peluang kita untuk profit lebih besar dengan modal yang lebih kecil, dan jika dengan non leverage profit kita lebih kecil, modal kita lebih besar, akan tetapi kita susah untuk margin call atau tidak berpotensi margin call. Oke, jadi jika ada pertanyaan berapa sih leverage yang ideal untuk trading, nah kembali ke brokernya. Kalau saya sendiri ambil leverage terbesar yang disediakan oleh broker, misalkan 1:200, 1:500. Tetapi jika ada broker yang menyediakan leverage yang luar biasa besar, misalkan 3.000, 4.000, nah, teman-teman juga harus notice, harus hati-hati, harus diteliti apakah broker ini bagus, beres atau enggak, apakah ini scam atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman video ini semoga saja bisa bermanfaat, bisa memberikan gambaran, dan juga mungkin yang buat sudah lama trading tapi belum paham dengan video ini bisa menjadi paham. Oke teman-teman,